Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Atta Datul Anissa dan Dina Andrian. Kelompok kami akan menjelaskan tentang layanan Bina Bicara, yaitu pelatihan fonem dan cara memperbaikinya. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, Atta Datul Anissa, dan materi kedua akan dibacakan oleh Dina Andrian. Atta Datul Anissa, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pelatihan fonem dan cara memperbaikinya. Nah, pelatihan fonem dapat dilakukan dengan pelatihan kesadaran fonologi. Ada berbagai cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran fonologi, yaitu melalui aktivitas yang menyenangkan. Nah, beberapa aktivitas tersebut contohnya adalah berbisik atau whispering game, bermain sajak lagu, dan puisi. Nah, fonologi ini sendiri adalah bentuk pelatihan yang mengembangkan sensitivitas anak terhadap struktur bunyi dari kata-kata yang diucapkan. Kesadaran itu dapat terjadi terhadap unit bunyi relatif besar seperti silabel dan dapat berkembang sehingga kesadaran terjadi terhadap unit yang paling kecil, yaitu fonem. Nah, sebagai contoh kesadaran fonologi terhadap silabel adalah anak yang menyadari bahwa silabel akhir dari kata bukan dan makan mempunyai bunyi yang sama, yaitu kan. Sedangkan contoh kesadaran fonologis terhadap fonem pada tingkat yang paling sederhana ialah anak menyadari bahwa kala, bola, dan bumi mempunyai fonem awal yang berbunyi sama, yaitu B atau B. Fonologi menurut Kamus Lockman Dictionary of Contemporary English dibatasi sebagai ilmu yang pelajari tentang bunyi ucapan dari suatu bahasa serta hukum-hukum yang mengaturnya. Dengan lebih terindikasi, jelas membedakan fonologi dalam pengertian garis besar dan pengertian yang lebih sempit. Nah, secara garis besar, fonologi adalah satu subdisiplin dalam ilmu bahasa atau linguistik yang membicarakan tentang bunyi bahasa. Sedangkan dalam pengertian sempit, fonologi murni membicarakan tentang fungsi, perilaku, serta organisasi bunyi sebagai unsur linguistik. Dengan demikian, fonologi secara umum dapat dibatasi sebagai bagian dalam ilmu linguistik yang pelajari bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Nah, kesadaran fonologi merupakan sensitivitas seorang akan struktur bunyi dari kata-kata yang diucapkan dalam seseorang. Sebagai contoh, anak yang kesadaran fonologisnya tinggi akan menyadari bahwa antara kata makan dan bukan mempunyai fonologinya tinggi akan menyadari bahwa antara kata makan dan bukan mempunyai silabel akhir yang bunyinya sama. Pada tingkatan yang lebih tinggi, anak akan dapat menyadari bahwa bunyi kan merupakan kesatuan bunyi dari fonem OK dan A dan N secara berurutan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dina Andrian. Baiklah, saya Dina Andrian, NIM 19003132. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai bermacam-macam metode pelatihan kesadaran fonologis. Di sini dapat kita lihat bahwa ada beberapa macam metode untuk pelatihan kesadaran fonologis. Adapun metodenya yang pertama itu metode sintesis. Metode kedua itu metode deteksi aliterasi. Metode ketiga, deteksi fonem tunggal. Metode keempat, mengeja kata. Metode kelima, menggabungkan fonem. Dan yang terakhir, metode keenam yaitu ketukan fonem. Baik, kita ke metode yang pertama, yaitu metode sintesis. Di sini anak dilatih untuk menggabungkan fonem-fonem yang terpisah menjadi suatu kata yang dikenal atau bermakna. Metode yang kedua yaitu metode aliterasi. Di sini anak diajak untuk mengenali kata yang diakhiri dengan silabel yang sama dan kata yang diawali dengan silabel yang sama. Misalnya pada kata sakit, rakit, bukit, rusak. Kata mana yang diawali dengan silabel yang sama dan anak mampu menyebutkan kembali dengan tepat. Metode ketiga yaitu deteksi fonem tunggal. Deteksi fonem tunggal diperkenalkan berupa deteksi fonem awal dan deteksi fonem akhir. Di sini anak dilatih untuk mengenali kata-kata yang diawali dengan fonem yang sama dan menyebutkan kata yang tidak diawali dengan fonem yang sama. Seperti kata cuci, cari, cara, bara. Dari kata yang disebutkan tersebut tadi, anak dapat mendeteksi kata mana yang tidak diawali dengan fonem yang sama. Dan begitu juga sebaliknya dengan fonem akhir. Metode keempat yaitu pengeja kata. Di sini anak dilatih untuk mengeja kata. Misalnya guru menyebutkan satu kata yaitu kata mata, kemudian guru mendampingi anak-anak tersebut untuk mengeja kata yang disebutkan tadi yaitu kata mata. Jika ada anak yang mengalami kesalahan dalam mengeja atau mengalami kesulitan, maka guru dapat mengulangi
mendampingi mengeja sampai anak tersebut mengerti kesalahan dalam mengeja. Metode kelima yaitu metode menggabungkan fonem. Menggabungkan fonem yang diajarkan pada anak merupakan kebalikan dari metode mengeja kata. Di sini guru melakukan sintesis terhadap bunyi-bunyi yang disajikan secara terpisah. Maksudnya yaitu di sini gurulah yang berperan dalam mengeja kata, kemudian anaklah yang menyebutkan kata apa yang diajar oleh guru tersebut. Misalnya guru mengeja kata tangan, yaitu T-A-N-G-A-N. Kemudian anak menjawab tangan. Kata yang fonemnya sedikit lebih mudah untuk digabungkan. Namun kata yang dengan lebih dari 5 fonem, anak akan sedikit kesulitan dalam menggabungkannya. Metode terakhir yaitu metode ke-6, ketukan fonem. Di sini anak dilatih untuk menghitung jumlah fonem atau kata-kata yang diperdengarkan. Contohnya 4 ketukan untuk kata mata. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Kesimpulan, pelatihan fonem dapat dilakukan dengan pelatihan kesadaran fonologi. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran fonologis, yaitu melalui aktivitas yang menyenangkan. Kesadaran fonologis merupakan sensitivitas seseorang akan struktur bunyi dari kata-kata yang diucapkan dalam bahasa seseorang. Berbagai macam metode pelatihan kesadaran fonologi terdiri dari yang pertama yaitu metode sintesis, deteksi aliterasi, deteksi fonem tunggal, mengeja kata, menggabungkan fonem, kemudian yang terakhir ketukan fonem. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah dan kurangnya kami mohon koreksinya. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.